Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Francisca ST dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai statistika. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian memahami dan mengerti apa itu statistika, bagaimana cara-cara pengumpulan data dalam statistika, jenis-jenis datanya, dan penyajian data dalam statistika, yang pada akhirnya kalian akan mampu mempresentasikan materi yang sudah Ibu berikan. Untuk lebih jelas, kita lihat slide berikut ini. Baiklah, kita akan mulai belajar tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data yang sudah diperoleh. Jadi, statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan data, sedangkan statistik adalah data itu sendiri. Istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam statistika nanti adalah datum, data, populasi, dan sampel. Hal yang paling utama dalam kita belajar statistika adalah data. Nah, bagaimana cara-cara kita mengumpulkan data tersebut? Bisa kita lakukan dengan cara observasi, angket atau kuesioner, bisa kita lakukan interview langsung atau tes, dan bisa juga kita lakukan dengan dokumen atau studi literatur. Dalam statistika terdapat dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung. Jadi data itu dalam bentuk angka atau bilangan. Misalnya, data jumlah siswa tahun 2020 di SMK Krida Wisata, data tinggi badan siswa kelas 12 akomodasi perhotelan, dan data kunjungan wisata di Provinsi Lampung. Sedangkan data kualitatif adalah data yang menyatakan suatu karakter atau keadaan objek yang diteliti, dan data tersebut tidak dapat dihitung dalam bentuk angka atau bilangan. Contohnya, dalam suatu penelitian kesulitan belajar siswa dalam masa pandemi COVID-19. Jakarta lebih padat dan udaranya lebih kotor dari Bandar Lampung. Data-data yang sudah kita peroleh dapat kita sajikan dalam bentuk tabel atau daftar. Boleh diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram histogram, dan diagram poligon. Berikut adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram histogram, serta diagram poligon. Diagram poligon ini bisa disatukan gambarnya dengan diagram histogram. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.